Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Kali ini Gumilang Jalan-Jalan sedang berada di kawasan wisata Mandeh Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, guys. Lagi-lagi Sumatera Barat menyuguhkan pesona alamnya yang sungguh sangat luar biasa ini. Tidak habis-habisnya ya guys, Sumatera Barat ini menyuguhkan alamnya yang begitu luar biasa. Dan ini dijuluki Raja Ampatnya Sumatera Barat, guys. Jadi teman-teman kalau ke Kota Padang wajib mengunjungi kawasan wisata Mandeh ini. Kalau dari Kota Padang itu bisa ditempuh dengan jalur darat maupun jalur laut. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan jalur darat itu dapat ditempuh dalam jarak waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan jalur laut, teman-teman harus ke Pelabuhan Muaro yang di bawah jembatan Siti Nurbaya. Itu ada kapal wisata Mandeh yang akan membawa ke sini. Nah, kali ini Gumilang Jalan-Jalan menuju ke kawasan wisata Mandeh ini menggunakan jalur darat. Jadi pada kesempatan ini Gumilang Jalan-Jalan akan menjelaskan secara detail dan rinci rute perjalanan dari Kota Padang menuju kawasan wisata Mandeh ini. Di mana saja simpangnya, di mana beloknya, itu nanti kita akan jelaskan secara detail dalam video ini. Maka ikuti terus perjalanan kami dari Kota Padang menuju kawasan wisata Mandeh. Langsung saja kita mulai perjalanan kita dari kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Nah, mulai dari sini nanti saya akan memberitahu teman-teman spot-spot mana saja yang wajib teman-teman kunjungi. Banyak spot-spot menarik nanti ya guys di sepanjang jalan ini. Jangan sampai lewatkan ya. Dan kita nanti akan belok kiri. Di depan itu adalah Pelabuhan Teluk Bayur. Kita akan belok ke kiri arah pesisir selatan atau arah Bengkulu. Jadi ikuti terus perjalanan kami dari Kota Padang menuju kawasan wisata Mandeh. Ini adalah spot-spot yang kita kunjungi ya guys. Nah, kita di sini dulu ya teman-teman. Kita ngasih makan monyet. Nah, ini ada monyet ya. Nih, ini di kawasan Bungus Teluk Kabung. Kita kasih makan monyet dulu ya. Panggil teman-temannya monyet itu ya. Nah, ini adalah kawasan Bungus Teluk Kabung ya guys. Itu adalah Pelabuhan Teluk Bayur. Ini monyet guys nih. Jangan bertengkar. Ya, gendut kali. Ya, satu-satu ya. Dia buka kulitnya guys. Takut ya. Lanjut lagi guys, dan ini Danurendra Gumilang, dia tidak mau keluar, dia takut makanannya itu diambil sama monyet guys, karena monyet-monyet di sini sangat jinak, tidak seperti monyet-monyet di hutan belantara sana ya. Jadi kita nanti akan berhenti di spot-spot menarik di sepanjang perjalanan dari Kota Padang menuju kawasan wisata Mandeh.
belum sampai di kawasan wisata Mande saja, nanti mata teman-teman itu akan dimanjakan dengan pemandangan yang sungguh sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, di bawah itu adalah Pelabuhan Teluk Bayur. Kita belum jauh dari Pelabuhan Teluk Bayur ya teman-teman. Dan ini adalah tanda pertama yang teman-teman harus perhatikan. Di sebelah kanan ini adalah Pelabuhan Bungus Teluk Kabung. Nah, ini adalah gerbang pelabuhan untuk menuju ke Pulau Mentawai, yaitu ke Kepulauan Siberut, Kepulauan Sipora, Kepulauan Sikakap, dan lain-lainnya. Setelah itu teman-teman akan menemui Pantai Karolin. Ini adalah Pantai Karolin. Setelah itu teman-teman akan menemui dermaga ke wisata ke kepulauan seperti Pulau Pamutusan, Pasumpahan, Suwarnadwipa, dan pulau-pulau kecil lainnya. Di sini ini adalah dermaga untuk menuju ke pulau-pulau tersebut. Nah, coba teman-teman lihat, di sini ada terminal BBM. Setelah terminal BBM kurang lebih 1-2 kilo, Anda akan menemui jembatan ini. Nah, di sini adalah titik yang paling menentukan teman-teman untuk ke kawasan wisata Mande. Benar-benar perhatikan ini ya teman-teman. Ini adalah belokan pertama setelah dari Kota Padang. Jadi kalau teman-teman itu lurus, itu adalah ke pesisir selatan atau ke Kota Painan dan ke Bengkulu, itu lurus sana. Jadi kalau ke kawasan wisata Mande, kalau jalan dari Kota Padang, belokannya di sini ya teman-teman. Jalannya ini lumayan kecil dan perkampungan padat, banyak orang lalu lalang di sini. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, coba teman-teman perhatikan, itu di depan ada mobil dan saya pun harus turun ya teman-teman. Ini jalannya agak kecil. Dan setelah ini nanti jalannya sudah besar lagi. Ini jalannya sekitar berapa kilo, itu jalannya kecil. Nah, setelah itu teman-teman akan menemui jalan yang bagus dan sudah besar seperti ini. Jadi sebelum sampai ke sini ini tadi teman-teman, itu jalannya kecil dan sangat-sangat ekstrim, berkelok-kelok dan tikungan turunan sangat tajam. Tapi kalau teman-teman sudah sampai di sini, itu teman-teman akan dimanjakan lagi dengan pemandangan yang sungguh sangat luar biasa teman-teman. Sepanjang perjalanan ini teman-teman akan melihat gugusan pulau-pulau kecil yang terhampar luas di lautan sana. Ini kita masih berada di posisi di bawah ya teman-teman. Kita nanti akan melihat pulau-pulau kecil itu dari atas puncak Mande. Ikuti terus perjalanan kami di kawasan wisata Mande ini, jangan sampai dilewatkan ya teman-teman, karena kami nanti akan berhenti di spot-spot menarik yang wajib teman-teman kunjungi saat berwisata ke kawasan Mande ini. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya dulu ya teman-teman, karena like, comment, and subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, dan semua itu sangat membantu saya membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi dan lebih menarik lagi untuk teman-teman semua. Dan ini sudah menuju hampir puncak ya teman-teman. Nanti kita akan berhenti di spot yang kedua setelah tadi di kawasan Bungus. Ini adalah spot yang kedua, dan teman-teman wajib berfoto di sini atau berhenti di sini karena ini adalah salah satu spot favorit bagi pengunjung yang berwisata ke sini. Dan kita berhenti dulu ya teman-teman.
Fabi ai ala irabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Ini sungguh sangat luar biasa teman-teman, ciptaan Tuhan. Tidak habis-habisnya nikmat Tuhan itu untuk kita nikmati ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ke kawasan wisata Mande itu bisa berhenti di sini. Kalau berhenti di sini sebaiknya berhenti di tempat parkir, ada parkirnya ya teman-teman di atas ini. Sebelum kita lanjut ke spot berikutnya, kita foto dulu di sini ya guys. Lanjut kita ke spot berikutnya. Ini adalah spot yang kedua setelah perjalanan dari Kota Padang ya teman-teman. Masih banyak lagi spot-spot menarik di atas sana. Nah, kita akan menuju puncak. Itu belum di puncak Mandehnya ya teman-teman. Kalau pas di puncak Mandehnya yang paling atas itu terlihat gugusan pulau-pulau kecil yang lebih banyak lagi. Nah, jadi untuk catatan teman-teman yang mau ke sini, catatan penting ya. Kalau teman-teman belum pas bawa mobil, lebih baik cari supir. Kalau teman-teman belum pas bawa motor, lebih baik bonceng atau jangan ke sini dulu karena jalannya sangat-sangat ekstrim ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman bawa mobilnya belum pas, itu mending nggak usah kesini dulu ya, karena jalannya itu benar-benar sangat ekstrim ya. Ada tikungan curam, tajam, menurun, dan itu lebih. Dan ini lihat teman-teman yang saya alami, mobil saya mati mesin di sini teman-teman. Tidak kuat karena saya dari bawah tadi gigi 3 dan saya mengira tanjakan ini tidak terlalu tinggi. Saya santai bawa gigi 3, tidak kuat langsung mati mesin. Mati di atas itu tadi teman-teman. Kita turun ke bawah, kita tidak mau mengambil resiko, kita turun pelan-pelan ke bawah. Kita cari ancang-ancang. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau di sini pas keadaan ramai, tidak bisa berkata-kata lagi ya guys. Dan ini belum apa-apa ya guys, karena masih ada yang lebih parah dari ini dan lebih kecil. Jalannya itu lebih kecil dan lebih menikung dan turunan tajam, lebih parah dari itu. Tapi waktu tadi tidak saya ambil videonya karena baterainya habis. Itu belum seberapa yang tadi yang membuat mesin saya mati tadi ya. Jadi benar-benar saya sarankan untuk teman-teman yang mau ke sini, cek rem mesin mobil, meski motor juga cek remnya, karena jalannya itu banyak turunan. Jadi kalau teman-teman mungkin bawa motor matic itu bisa habis kampas remnya ya. Jreng-jreng. Dan ini adalah spot yang ketiga yang kita berhenti cukup lama. Nanti kita berhenti di sini ya teman-teman, karena kita di sini bisa istirahat. Di sini ada tempat sholat, ada toilet, ada rumah makan, parkir yang luas, lengkap di paling atas puncak Mande ini. Dan untuk informasi, teman-teman juga bisa menyewa kapal di sini untuk menuju ke pulau-pulau yang ada di bawah sana. Ambil gambar dulu ya guys. Lanjut, kita akan putar-putar lagi ya guys. Ini kita akan mengelilingi bukit-bukit yang ada di kawasan wisata Mande ini. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa
like, comment, and subscribe-nya dulu ya teman-teman, karena like, comment, and subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan jangan lupa di-share ya teman-teman. Mudah-mudahan video-video yang saya buat ini bermanfaat untuk orang banyak dan berguna buat teman-teman semua untuk berwisata ke kawasan wisata Mande ini yang sudah